Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin cepat mantan dan orang ketiga berpisah ketika kamu diamkan mereka. Ya, sekarang kita bisa melihat kelakuan orang ketiga dan mantan yang begitu hobi, ya, begitu agresif di media sosial, memamerkan kemesraan dan kebersamaan mereka, ya. Kalau ngintip Instagramnya itu isinya semua jalan-jalan, foya-foya, ya, berwisata bersama orang ketiga. Jadi ketika kita marah, kan biasa kan orang ngintip media sosial mantannya atau orang ketiga. Setelah itu kan kita marah, kita kecewa, kita sedih. Apa yang biasanya umumnya orang lakukan setelah dia mengalami demikian, dia juga curhat di media sosialnya, ya. Dan mereka tahu juga tuh karena mereka juga akan rajin mengintip media sosial kita. Apakah mantan yang sedang begitu bersemangatnya, begitu bangganya memiliki orang ketiga akan tersentuh dengan curhat kekecewaan, curhat kemarahan, dan seterusnya yang kita munculkan di media sosial kita? Enggak, mereka pamer kemesraan itu karena mereka memang senang melihat kita stres, senang melihat kita sedih, senang melihat kita susah. Kalau mantan, ya, tidak bahagia melihat kita susah dan seterusnya, maka sederhana saja kok yang dia lakukan. Dia tidak akan pernah mengkhianati kita, karena dia tahu persis dengan dia mengkhianati kita, kita pasti pusing, pasti sedih, pasti stres, pasti kecewa. Dan itu akan berpengaruh kepada kesehatan kita, berpengaruh pada kehidupan kita, berpengaruh kepada pekerjaan kita, berpengaruh kepada emosi kita, dan semuanya. Dia tahu persis betapa kita sangat mencintai dia, tapi dia tetap mengkhianati kita. Jadi tidak ada ceritanya mantan itu merasa tersentuh ketika melihat kita sedih. Misalnya kita membuat postingan yang sedih itu di media sosial, ya, kita curhat untuk mewakili isi dan suasana hati kita. Mantan tidak akan sedih dan tidak akan pernah tersentuh, karena mantan senang melihat kita menderita dan susah seperti saat ini. Tadi ya, kalau mantan betul-betul sayang kepada kita, tidak mau melihat kita susah, tidak mau melihat kita sedih, dan seterusnya, maka mantan tidak akan pernah mengkhianati kita. Nah, inilah pentingnya ketika mantan begitu bangga memamerkan orang ketiga, pasangan barunya ini, kenapa kita penting untuk memilih dia, ya? Karena di dalam diam inilah akan ada begitu banyak manfaat dan keajaiban. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah,
Jadi di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik, atau jika tidak bisa maka diam, itu akan lebih baik. Ya. Jadi kalau kita curhat, kita marah di media sosial kita, itu justru akan membuat kebahagiaan mantan bersama orang ketiga menjadi semakin sempurna. Dia pamer kemesraan itu bukan untuk teman di media sosialnya yang lain. Ya, misal di Facebook tuh temannya 5.000, followernya 15.000, bukan untuk mereka, ya, tetapi dia memamerkan kemesraan itu untuk kita, biar kita iri, biar kita cemburu, biar kita marah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita memilih untuk diam, satu, manfaatnya tentu untuk diri kita sendiri. Suasana hati kita bisa dingin, bisa kondusif, bisa tenang. Kalau kita, artinya ketika kita diam itu kan kita tidak usah mencari tahu lagi apapun yang mantan posting, ya. Ya kita diamkan saja, mau dia posting, mau dia gunakan media sosial dia untuk apa, ya itu hak dia. Ya, artinya bahwa itu kehidupan dia dan sekarang inilah kehidupan kita. Kita diam, tidak mengintip media sosial mantan, diam juga, ya, curhat dan seterusnya. Kan kalau kita tidak mengintip media sosial mantan kan buat apa lagi kita curhat, ya. Tidak ada lagi sesuatu yang kemudian akan membuat hati kita menjadi resah, gundah gulana dan seterusnya. Kita bisa tenang, ya. Kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa fokus untuk kuliah kita, untuk pekerjaan kita, dan seterusnya. Kalau hati kita tenang, yang kedua, tubuh kita pun sehat, ya. Kalau tubuh kita sehat, hati kita tenang, ya, pekerjaan kita bisa baik, ya, dan yang pasti ketika kita berdoa pun kita betul-betul bisa berdoa dengan fokus, dengan khusyuk, dengan tenang, ya. Dan doa yang dipanjatkan dengan fokus, dengan khusyuk, artinya itu kalau khusyuk itu ketika orang berdoa, apa yang dia inginkan itulah yang kemudian muncul di dalam pikirannya, menghadirkan hati dan pikiran, ya. Kalau kita baru ngintip Instagramnya mantan, isinya di stories ada video mantan lagi makan-makan dengan orang ketiga, suap-suapan, yang muncul dalam pikiran kita saat kita berdoa, yo mantan lagi suap-suapan dengan orang ketiga. Padahal kita berdoa agar mantan berpisah dengan orang ketiga, mantan sadar dan mantan kembali kepada kita. Itu yang jadi doa kita. Tapi yang muncul dalam pikiran kita justru mantan lagi mesra-mesranya dengan orang ketiga. Makan di resto yang biasa kita dan dia makan, pakai suap-suapan. Berdoa agar terkabul. Itu hati dan pikiran harus sejalan. Hati menginginkan mantan sadar kembali kepada kita. Lisan kita melafazkan doa. Pikiran kita memunculkan bayangan mantan sadar, bukan mantan sedang suap-suapan dengan orang ketiga, ya. Karena apa? Karena kalau hati dan lisan kita, ya, lisan melafazkan doa agar mantan berpisah dengan orang ketiga, sadar dan kembali kepada kita, doanya naik. Pikiran kita justru memunculkan doa yang sebaliknya, memunculkan doa mantan dan orang ketiga
tambah akrab, tambah mesra. Ya, melalui bayangan tadi, mantan sedang suap-suapan dengan orang ketiga seperti apa yang kita lihat di Instagramnya. Pikiran kita memunculkan doa yang sebaliknya. Padahal kan apa yang kita pikirkan adalah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak berangan-angan yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya ia saat berangan-angan itu sedang meminta kepada Robnya, Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kalau kita tenang, maka saat kita berdoa, hati, lisan, pikiran kita bisa sejalan. Itu namanya hati dan pikiran kita hadir. Maka insya Allah apa yang menjadi doa-doa kita bisa segera terkabul. Jadi kalau doa kita segera terkabul, mantan kan segera berpisah dengan orang ketiga. Itu akan mempercepat mantan kembali bersama kita lagi. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.